Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan Sarifah Elektronik, teknisi peralatan elektronik dan tutorial. Pada kesempatan kali ini saya tidak membagikan tutorial bagaimana cara perbaikan sebuah peralatan elektronik. Namun pada kesempatan kali ini saya akan memberikan wawasan atau informasi untuk teman-teman teknisi handphone ya, saat membeli LCD handphone pada toko penjual spare part LCD ya. Jadi saya hanya ingin membagikan tips supaya teman-teman aman ya, tidak tertipu dengan penjual yang nakal ya. Namun tidak semuanya penjual itu seperti yang saya sebutkan tadi ya. Ada penjual yang jujur dan ada penjual yang tidak jujur atau nakal ya, kalau saya bilang. Baik, namun sebelum saya melanjutkan video tutorialnya, bagi teman-teman yang belum menekan tombol subscribe, silahkan tekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu mendapatkan informasi video tutorial terbaru tentunya dari Sarifah Elektronik. Dan bagi teman-teman yang sudah menekan tombol subscribe, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan, diberikan kelimpahan rezeki, dipanjangkan umurnya, dan barokah semua rezekinya. Baik, tidak perlu berlama-lama, sekarang saya akan melanjutkan videonya. Baik, tentunya saya sebagai teknisi ya, ini juga pengalaman saya sendiri ya. Saya pernah ketipu ya pada saat membeli spare part LCD ya. Dan di sana pada saat saya membawa mesin handphone ya yang mengalami kerusakan LCD-nya, dan saya beli salah satu LCD ya, dan saya coba di tokonya itu, saya coba normal teman-teman ya, tidak ada gangguan baik di touchscreen maupun layarnya ya. Jadi semua berjalan dengan baik, lancar, dan aman ya. Namun pada kenyataannya tanpa saya duga dan tanpa saya sadari, saya pun tidak habis pikir, tiba-tiba sampai rumah saat LCD saya pasang itu mengalami gangguan pada touchscreen ya. Walaupun tidak pecah, layarnya bagus ya, namun mengalami gangguan pada touchscreen yang bergerak-gerak sendiri ya, padahal di sana itu saya tes normal ya. Jadi ada beberapa pedagang yang nakal ya, menggunakan model tukar ya. Jadi misalnya sebagai contoh, saya membeli sebuah LCD ya seperti ini, kemudian pedagang memberikan ke saya ya, kemudian saya coba. Misalnya ini adalah sebuah LCD, saya coba di handphone ya, saya pasangkan semua soketnya, misalnya soket LCD, kemudian soket sentuh saya pasangkan, dan saya cek ya, saya cek semuanya berjalan normal ya. Namun pada saat pembungkusan ini pedagang mengambil LCD yang sudah saya coba lagi ya. Jadi setelah saya coba itu saya lepaskan lagi ya, kemudian saya diminta pedagangnya ya atau penjualnya diminta untuk dibungkus, dan pembungkusannya ini ada beberapa pedagang yang membungkusnya itu di ruangan tersendiri ya, di ruangan kasir atau apa yang kita tidak bisa melihat ya leluasa ya, karena ruangannya itu tertutup ya. Itu salah satu contoh pedagang yang kemungkinan ada kecurangan ya, namun walaupun tidak semuanya tapi ada ya. Jadi pedagang yang menjual spare partnya seperti itu perlu kita waspadai ya. Jadi untuk kita yang menghadapi penjual yang modelnya
saat LCD-nya sudah saya beli dan kemudian dibungkus, kok dia membungkusnya tidak di hadapan kita, di tempat yang di tempat keuangan, misalnya di tempat pembungkusan tertentu yang kita tidak bisa melihat. Itu dikhawatirkan LCD yang sudah kita coba tadi ya, pedagang itu menukarnya dengan LCD yang cacat ya. Jadi kemungkinan yang saya alami seperti itu ya. Karena apa? Untuk menghadapi pedagang yang seperti itu, sebaiknya setelah teman-teman membeli LCD, setelah dicoba ya, setelah dicoba di tempat, sebaiknya teman-teman membawa pulpen ya, atau ballpoint, atau kalau tidak membawa ballpoint, teman-teman bisa meminjam pulpen pedagang tersebut ke pedagang tersebut, atau spidol ya. Kemudian teman-teman kasih ciri ya, kasih ciri tulisan pada bagian belakang LCD atau bagian segelnya ya, ciri yang bisa teman-teman ingat-ingat ya, misalnya sebuah titik, sebuah bintang, atau sebuah lingkaran, atau sebuah kotak bahkan, atau tanda tangan ya. Namun kalau tanda tangan itu terlalu besar ya kalau kita taruh di segel ini ya. Misalnya di segel ini ada angka, misalnya di sini kita kasih titik atau bintang ya pada bagian tertentu. Nah, saat kita kasih tanda atau ciri ini, pedagang atau penjual nakal tidak bisa mengakali kita ya. Dengan begitu, setelah sampai di tempat pembungkusan yang tidak kita tahu ditukar ataukah tidak ya, jadi pedagang tidak bisa menukar ya, karena sudah kita kasih ciri ya. Jika memang ditukar, maka nanti pedagang itu akan ketahuan ya, kita cek kembali setelah ditukar ya. Kalau ternyata kok kita cek lagi di rumah, yang kita tandai itu berubah menjadi mulus, tidak ada yang tanda yang kita berikan pada tempat-tempat tertentu, berarti kemungkinan besar pedagang itu setelah menukar LCD yang lain yang cacat teman-teman ya, yang setelah kita coba ditukar di tempat pembungkusan LCD tadi ya. Itu pengalaman saya ya, semoga teman-teman yang lain tidak akan mengalami hal seperti saya ya. Jadi itu contoh ciri-ciri pedagang yang kadang tidak jujur teman-teman ya. Namun jika pedagangnya ini jujur, maka biasanya dia membungkusnya itu di hadapan kita ya. Karena di beberapa toko spare part itu saya melihat ada yang membungkusnya itu setelah kita coba ya, setelah kita coba LCD-nya normal, dia membungkusnya itu di hadapan kita ya. Jadi LCD yang sudah kita coba itu tidak dibawa pergi untuk dibungkus ke tempat kasir misalnya ya, yang kita tidak bisa melihat dengan leluasa apa yang dia lakukan ya. Nah, itulah ciri-ciri pedagang atau penjual spare part yang jujur ya, membungkus barangnya di hadapan kita. Dan ciri-ciri pedagang yang kemungkinan ada ketidakjujuran atau curang, biasanya pedagang itu membungkus LCD-nya itu diambil ke tempat kasir ya, atau ke ruangan tertentu yang kita tidak bisa melihat dengan leluasa. Setelah kita beli, serinya berapa, misalnya tipenya berapa, dia mengambil dua barang ya, yang satu dikasihkan kita yang normal, yang cacat dia simpan di tempat yang dia tentukan ya. Kemudian saat kita coba dan deal, kita beli, kemudian dia bungkus di tempat tertentu tadi ya, yang tidak kelihatan kita. Bisa saja dia menukar dengan LCD yang cacat tadi ya. Dan LCD cacat ini biasanya pedagang tahu karena habis dibeli teman-teman tuser lain dan cacat, lalu dikembalikan. Setelah dikembalikan, lalu ada pembeli tuser yang lain. Saat pembeli tuser yang lain inilah korban yang akan ditukar LCD-nya ya. Biasanya kan jika sudah sampai rumah ya, kita pasang dan kita buka segelnya ini, maka
LCD sudah tidak bisa ditukar kembali lah ya. Makanya teman-teman saat membeli LCD saya harapkan ya harus jeli ya, karena sebagai contoh ya, seperti saya sebutkan tadi ya, saat membeli LCD di sana saya coba normal, saya yakin normal ya. Setelah sampai rumah saya pasang, kan saya otomatis supaya bisa memasang dengan presisi, segelnya saya robek ya. Dan setelah dirobek ini maka garansi sudah tidak berlaku ya. Biasanya garansi kan di tempat saya itu 24 jam ya. Jadi garansi sudah tidak berlaku lagi, dan itulah akibatnya ya, kita menjadi korban ya. Jadi ini adalah sebagai wawasan buat teman-teman agar jeli saat membeli LCD handphone ya. Dan ini juga mohon maaf sebagai wawasan atau perhatian untuk para pedagang atau penjual spare part yang nakal ya, atau yang curang ya. Namun saya menyebutkan ini tidak semuanya pedagang nakal atau curang ya. Hanya saja jika menjadi pedagang janganlah memberi peluang untuk membuat konsumen curiga ya. Jadi jika memang menjual LCD ya, lebih baiknya para pedagang itu membungkusnya langsung di hadapan user ya, atau konsumen yang membeli LCD. Jangan dibungkus di tempat yang lain ya, karena ini akan menyebabkan persepsi atau tanda tanya atau kecurigaan pada user atau bengkel handphone ya, atau teknisi handphone. Karena yang saya alami memang seperti itu ya. Baik, demikian teman-teman ya, tentang cerita saya ya, atau ulasan saya atau pengalaman saya saat membeli LCD ya. Jadi teman-teman usahakan jika memilih toko spare part penjual LCD, alangkah lebih baiknya pilihlah toko penjual spare part LCD yang membungkus LCD-nya itu di hadapan kita ya. Ini jangan seperti ini, saya pastikan LCD yang kita beli tidak akan ditukar ya. Baik teman-teman ya, semoga pengalaman atau wawasan dari saya ini bermanfaat. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.